Sepanjang minggu ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang sikap hati kita. Kemarin adalah responnya, sekarang hati kita dalam menerima ataupun dalam pelayanan. Nah, kalau kita sudah meresponinya dan itu hati kita, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Dan saya mengambil satu gambaran di sini adalah setiap profesi, setiap pekerjaan, semuanya adalah dari Tuhan. Dan oleh karena itu saya garis bawahi kalimat yang saya tampilkan di sini adalah apapun juga yang kamu perbuat. Ini sebenarnya apapun, tidak dikatakan pekerjaan ini. Makanya ada berbagai macam. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu itu untuk manusia, untuk dilihat, untuk menerima satu pujian, maka selesailah sampai di situ. Saat kita melakukan menurut kita dengan segenap hati kita, tetapi saat hal itu tidak dihargai oleh orang, alangkah lelahnya kita. Kamu tidak tahu bahwa saya sudah mengorbankan segala-galanya demi pelayanan, tetapi inikah penghargaanmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini adalah yang kita lakukan itu adalah kita lakukan untuk Tuhan. Artinya dimanapun kita bekerja, di tempat pekerjaan kita, di tempat gereja kita, di rumah kita, jangan kita katakan saya membantu istri, tapi itu adalah kita lakukan untuk Tuhan. Saya membuat masak untuk keluarga, suami istri, suami dan anak-anak, capek juga katakan itu adalah untuk Tuhan. Janganlah kita pikir kalau kita sudah berkhotbah, kita sudah melayani Tuhan. Makanya lihat profesi, setiap bentuk pelayanan kita itu lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya kita dapat melayani dengan baik, sikap hati dalam pelayanan itu penting. Sikap hati yang bagaimana? Dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati. Jadi apapun yang kita perbuat itu adalah untuk Tuhan. Agar supaya kita dapat melakukannya dengan segenap hati, kita harus berdamai dulu dengan hati kita dan kita berkomitmen. Saya sedang melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh. Nah, sebaliknya, orang yang di depan kita tidak bisa layani, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Yang kelihatan saja kita tidak bisa layani, apalagi yang tidak kelihatan, artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan mengorbankan keluarga karena saudara bersembunyi di balik kemalasan saudara. Akhirnya saudara tidak bisa lakukan, tidak mau lakukan. Jangan, saya ada kegiatan di gereja. Akhirnya pelayanan yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan jadi batu sandungan bagi keluarga kita. Karena orang yang kelihatan kita sia-siakan, yang tidak kelihatan, ya kalau dia akan menjawab, kamu ini cari-cari alasan saja ini untuk tidak mau berbuat sesuatu. Jauh lebih baik Tuhan katakan apapun yang kami lakukan, artinya kita bekerja dimanapun, apapun itu adalah untuk Tuhan. Kalau orang baik, orang katakan benar,
dia anak Tuhan. Jangan sampai ini gara-gara gereja, gara-gara gereja tidak ada waktu untuk keluarga. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Tetapi kerinduan kita adalah kita punya komitmen. Apapun yang saya lakukan itu adalah saya lakukan untuk Tuhan. Menarik. Saya lakukan untuk Tuhan. Bagaimana sikap hati dalam pelayanan? Yakini dan yakin melakukan itu adalah untuk Tuhan. Ini yang menjadi daya dorong bagi kita. Inilah yang menjadi motivasi untuk kita, karena yang melihat, yang menilai adalah Tuhan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat pembacaan kita ini sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat 21 secara keseluruhan itu 2 Korintus 4 ini, harta rohani ini menjelaskan kepada kita adalah bagaimana sikap hati kita dalam pelayanan. Dan Paulus meyakinkan kita, yang menjadi daya dorong Paulus sehingga ia setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah yang pertama, kita membaca bagian firman Tuhan ini yang berkata demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saya sudah mengawali kalimat ini adalah, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan menjadi tawar hati dengan berbagai situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Tidak sedikit orang yang menjadi tawar hati, dan juga tidak sedikit orang yang semangat. Masih banyak orang yang masih semangat. Tetapi ini adalah yang menjadi daya dorong, motivasi kita di dalam pelayanan. Kita lakukan itu untuk siapa dulu? Kalau itu adalah kita katakan oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, maka kita tidak berkecil hati. Kembali saya renungkan tentang seorang tokoh yaitu Nuh. 100 tahun dia berkhotbah, dan dikatakan akhirnya yang selamat hanya berapa orang ya? 8 orang. Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Artinya ya, bayangkan 100 tahun. Umur kita di Cengkareng sudah berapa tahun? Lebih dari 8 orang. Artinya jangan berkecil hati. Jangan katakan, wah kita tidak berubah. Ya kita berubah dong. Dulunya saya muda, sekarang sudah menjadi tua. Ya, itu suatu perubahan yang nyata. Dan juga sekarang dulu badan 1, sekarang badan 2. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, selain kita bertumbuh berkembang menjadi 2, dan juga kita ingin lebih dalam lagi. Dan saya mengambil gambaran ini adalah bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara menerima pelayanan itu oleh karena apa? Saudara sudah lakukan sesuatu, jangan tawar hati, teruslah berkarya dan teruslah bekerja. Dan pada akhirnya nanti saudara akan melihat bahwa Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus menegaskan, dan ini yang menjadi daya dorong Paulus sehingga dia tetap setia melayani. Dia katakan, saya tidak tawar hati, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kondisi, ada banyak situasi yang bisa membuat kita menjadi tawar hati. Supaya itu tidak menjadi tawar hati, kita harus tetap semangat. Apa yang seharusnya menjadi alasan bagi Paulus ini harus menjadi tawar hati? Karena mereka katakan, Paulus, kamu itu bukan pelayanan yang resmi, pelayan Tuhan yang resmi. Kamu tidak pernah diangkat menjadi seorang pelayan. Kamu juga tidak dapat SK.
Kamu juga tidak didoakan pendeta Masri, ya kalau saya ada waktu itu. Tapi saya baru lahir setelah berapa abad kemudian. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak menghiraukan apa kata orang tidak setuju dengan pelayanannya, orang tidak mengakui keberadaannya, tetapi dia katakan demikian, oleh kemurahan Allah saya menerima pelayanan ini. Apalah artinya kita ditumpang oleh setiap semua orang, tetapi kita tidak melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Jauh lebih bagus kita tidak diakui orang dan tidak diperhitungkan oleh orang, tetapi kita menerima pelayanan itu oleh karena anugerah Tuhan. Kenapa? Kita itu adalah melayani Tuhan. Artinya Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Roh Kudus itu yang memperlengkapi kita. Bayangkan dari tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, dengan berbagai dalih mereka untuk merendahkan hati mereka, menandakan ketidakmampuan mereka. Tetapi saat mereka memberi diri mereka untuk melayani Tuhan, disitulah Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya sehingga mereka dapat dengan leluasa melayani Tuhan. Dan murid-murid juga demikian, sampai mereka heran. Bisa ya kita lakukan? Bisa ya. Semuanya adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Paulus tidak gentar, Paulus tidak tawar hati. Apapun kata orang tidak mengakui keberadaannya, tapi dia katakan, aku melayani Tuhan. Sehingga dalam ayat 1 mengatakan, kami tidak tawar hati, kami tidak kecut hati, tidak kehilangan semangat, tidak kecil hati kami. Kalau kita tahu pelayanan kita itu dari Tuhan, kalau orang sudah mulai memusik kita, jangan berkecil hati. Saya sedang melayani Tuhan. Ya, mungkin kita katakan, Pak Pendeta tidak di posisi saya sih, ya. Coba kita ganti posisi, ya gitu kan, yang disoroti. Tetapi menarik bagi saya, dan juga saya harus menerima, dan juga pengalaman Paulus ini adalah oleh kemurahan Allah saya bisa berdiri, oleh kemurahan Allah saya bisa berkata-kata, oleh kemurahan Allah saya dapat menerima pelayanan itu. Oleh karena itu, katakan dalam hati saudara, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati, karena Tuhan yang memilih dan memanggil kita dan memperhitungkan pelayanan kita. Jadi, jika pelayanan kita didasarkan atas kemurahan Allah, kita tidak akan menjadi kecil, tawar, dan menjadi orang yang paling kecil menurut kita. Tetapi kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Ada amin? Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan yang berikut, demikian firman Tuhan, kita baca ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Berarti kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Waktu saya mengambil gambaran ini, mustahil batu sebesar berapa kali besar badannya, tapi ada kekuatan untuk melakukannya itu. Makanya firman Tuhan mengatakan kekuatan yang melimpah-limpah bukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan, keahlian, ilmu yang ada pada kita, ada saatnya dia akan mandek dan mentok. Lalu kita katakan, Tuhan, tolong saya. Saya pernah bawa renungan bagi kita di ibadah Jumat bahwa terkadang doa adalah amunisi terakhir. Sudah lakukan ini, belum ada hasilnya. Sudah lakukan ini, belum ada hasilnya. Lalu katakan saatnya kita harus berdoa. Gimana? Kenapa tidak dari Allah? Orang ayat labora bekerja dan berdoa. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia, dan saat itulah awal daripada kehancuran kita.
Menara Babel, mereka adalah arsitektur yang terkenal, bisa buat fondasi yang begitu baik dan rencana membangun sebuah menara sampai ke langit. Apa yang terjadi? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, memang kekuatan manusia terbatas. Akhirnya menara Babel bisa dihancurkan, tidak diselesaikan karena mengandalkan kekuatannya. Apa yang kita andalkan dalam hidup kita saat ini? Bagaimana sikap hati kita dalam melayani Tuhan saat ini? Kalau kita sedang mengandalkan keberadaan kita, kondisi yang ada pada kita, tentu kita akan menjadi lemah. Paulus dalam pelayanan, saudara dikasih oleh Tuhan secara fisik, Paulus dalam keadaan tertindas, ia tidak terjepit. Dia katakan dalam keadaan habis akal dia tidak putus asa. Dalam keadaan teraniaya dia tidak sendirian. Sampai nyawa pun hampir melayang. Tetapi menarik sekali bahwa dia tidak menjadi tawar hati dan dia tidak kejut. Karena dia tahu adalah kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Kita berdoa dalam kehidupan kita, kita katakan, Tuhan, saya manusia terbatas, saya manusia yang lemah. Saya tahu kekuatan saya itu adalah dari Tuhan dan berharap berserahlah kepada Tuhan. Kita kekuatan daripada Tuhan. Saat kita meminta kekuatan daripada Tuhan, disitulah kita mendapat kekuatan baru. Kita mengatakan dia seperti burung Raja Wali. Dia terbang dengan tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya, waktu dia berjalan dia tidak menjadi lelah, menjadi kuat dan tetap kuat. Oleh karena apa? Kekuatannya itu adalah berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang mendorong Paulus sehingga ia setia dalam pelayanan karena kekuatan yang dari Allah itu melimpah-limpah dalam hidupnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jika pelayanan kita didasarkan oleh kekuatan Allah, kita akan menjadi bejana yang tahan banting. Kita akan siap menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Bejana kalau hancur dibentuk kemudian, kalau hancur dibentuk kemudian. Berarti Tuhan siap membentuk kita untuk lebih setia lagi. Jangan lagi kita katakan saya orang paling hancur dan terburuk dan tidak punya kekuatan. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah kekuatan kita itu berasalnya daripada Tuhan. Yang terakhir, apa kata firman Tuhan? Kita baca ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mengambil gambaran ini adalah tentang keadilan. Di manakah kita bisa menemukan sebuah keadilan? Yang mendorong Paulus supaya sehingga ia setia dalam pelayanan Tuhan itu adalah karena keadilan Allah. Allah itu adil di mana? Dalam setiap tindakan-tindakannya. Tetapi kalau adil menurut kita adalah seperti Yunus kemarin yang kita sudah pelajari. Orang berdosa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya bisa bayangkan kalau hal itu bisa diterapkan. Berapa orangkah yang dengan utuh matanya ada sampai saat ini? Kalau gigi ya bisa ada gigi palsu, masih bisa ya. Tapi kalau mata, saya sedang berpikir kalau tangan, nah kalau kita sudah mulai pukul, sudah dipotong, makanya katakan lebih baik dengan tangan puntung masuk surga daripada masuk apa? Gara-gara tangan tidak bisa masuk surga. Memang begitu keras dan juga begitu luar biasa hukum tersebut, makanya Tuhan datang untuk menggenapinya. Lalu kita katakan kita sakit-sakit. Kenapa sakit-sakit? Ya karena kecerobohan saya dulu dan tidak menjaga diri. Waktu disakit, Tuhan, di manakah keadilanmu? Saya sedang melayani Tuhan. Tuhan katakan, saya adil. Kamu sudah berbuat dosa, kamu harus tanggung dosamu. Saya membayangkannya tentang kalau kita luka, tentu ada yang mau sembuh masih ada bekas lukanya, itu adalah luka. Sebenarnya kalau Tuhan sudah mengampuni kita tidak tanggung-tanggung. Apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah keadilan Allah yang
tidak bisa dibayangkan dan juga tidak bisa kita selami. Tapi saat kita menjalaninya dalam anugerah Tuhan, maka kita akan katakan bahwa Tuhan kita memang dahsyat, adil dalam rencananya. Membenarkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak dihukum lagi, tetapi dia dibenarkan. Dengan cara menyatakan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus mengorbankannya. Nah, kalau kita ibaratkannya itu dengan tubuh kita dan perbuatan kita, kira-kira sebanyak bisa nggak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan kita? Kalau dalam satu minggu kita mau kasih list, banyaknya apa? Mengeluh atau bersyukur? Sepanjang tahun saya, mungkin setahun saya sudah 50 tahun, saya bisa hitungkan yang mana yang lebih banyak, kebaikan atau keburukan. Kalau ditimbang, mana yang lebih berat. Tetapi oleh karena Tuhan, keadilan Allah, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibenarkan. Itulah yang menjadi dorongan Paulus supaya dia tetap setia dalam melayani Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah itu adil dalam rencananya. Dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita yang menjadi penutup bagi kita adalah dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, mengapa kita mau melayani Tuhan? Benarkah karena kita, karena kemurahan Allah, karena kekuatan Allah, karena keadilan Allah yang dinyatakan baik dari masa kini maupun masa yang akan datang? Itu adalah tergantung hati kita. Pada awal, gambaran awal tadi dikatakan bahwa kalau kita sudah tanamkan dalam hati kita, setiap pekerjaan kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, maka kita tidak menjadi tawanan. Menjadi pelayan Kristus yang baik, kita perlu memiliki kepribadian yang mantap, pola pelayanan yang tepat, dan motivasi yang benar. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.